Baik, mengawali pertemuan kita malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat segala yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami terus bersyukur bahwa prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 10 prinsip di dalam komunitas MOU ini sungguh-sungguh kami rasakan menjadi pegangan, menjadi penuntun, karena memang semuanya berasal dari firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan Engkau melindungi, menjagai, memberkati, memimpin pernikahan kami menuju seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah semua prinsip yang sudah kami pelajari terus Tuhan tolong melalui kasih karunia-Mu untuk terus kami hidupi, dan sampai akhirnya keluarga kami memenuhi destiny yang telah Engkau tetapkan, menjadi pintu pemulihan bagi banyak keluarga ya Tuhan. Dan kami sadar bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu. Dan terima kasih juga buat retreat yang MOU nasional yang sudah berlalu, beberapa waktu yang lalu sudah kami lewati. Biarlah terus menjadi berkat, keluarga-keluarga yang baru terus ada di dalam pemeliharaan-Mu melalui pelayanan kami. Demikian juga untuk MOU Batam ini ya Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan supaya rencana dan kehendak-Mu buat keluarga-keluarga yang ada di wilayah Batam dan Kepulauan Riau ini boleh dipulihkan, boleh mengalami segala rencana-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan pertemuan doa malam hari ini. Kami serahkan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Sebentar Bapak Freddy dan Ibu Yunike juga akan sharingkan kebenaran firman-Mu yang kami sungguh yakin dan percaya itu akan memberkati dan membekali kami untuk melayani lebih lagi, untuk menjadi alat Tuhan lebih lagi, supaya pintu pemulihan itu sungguh-sungguh bisa terjadi. Terima kasih Tuhan buat kami yang sudah hadir. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan acara ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Kau Allah yang beracara, Kau yang mengerti kebutuhan setiap masing-masing kami ya Tuhan, dan juga masing-masing pasangan dalam keluarga kami. Kami mengucap syukur kiranya Kau Allah Roh Kudus yang menuntun, memimpin kami, singkapkan hal-hal yang tersembunyi, sehingga kami semakin teguh di dalam iman, untuk kami tetap terus berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya mari kita memuji, menyembah Tuhan. Saya akan sharing melalui share screen. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Oke. Sudah terlihat? Sudah Pak Asep, sudah. Ya, puji Tuhan. Saya full screen dulu. Mantap kali foto ini, Pak. Ya, welcome. Glad you are here. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja
pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau datang di atas dunia. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Sungguh kami yakin dan percaya, terus kita doa sepakat, kita memuji menyembah Tuhan, ya, menjadi satu habit kebiasaan keluarga kita. Ketika kita menyembah Tuhan sebagaimana lagu yang barusan kita naikkan, kita sungguh yakin dan percaya Roh Tuhan bekerja sementara kita memuji menyembah Tuhan, mematahkan belenggu-belenggu, menyelesaikan berbagai persoalan di rumah tangga yang hari-hari ini mungkin sedang dialami oleh banyak keluarga. Tetapi kita yang sudah mengenal kebenaran, sudah mengalami Tuhan lewat keluarga kita, kita terus memiliki kebiasaan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, selanjutnya sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah keluarga kita. Ya, sekalipun masalah boleh datang, tetapi firman Tuhan katakan tidak sampai tergeletak. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan
orang, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan menetapkan langkah-langkah keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita semua berkenan bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, kita sudah naikkan 2 pujian. Saat ini saya serahkan kepada hambanya. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Freddy dan Ibu Yunike. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, satukan hati, gandeng pasangan kita. Kami mengucap syukur pada malam ini, di tengah pandemik yang sulit ini, kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh berdoa bersama teman-teman MOU Batam, semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami berdoa untuk teman-teman yang malam ini belum tergerak hatinya untuk mengikuti doa Zoom ini. Tuhan, Kau menolong mereka, gerakan hati mereka, karena kami tahu segala sesuatu harus kami paksakan, usahakan, supaya menjadi habit dalam kondisi yang berat ini. Terima kasih, kami sediakan hati kami, biar hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun lewat Zoom Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada di tengah kami, dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan Tuhan. Kami boleh berfellowship untuk bertemu dengan teman-teman. Juga kami boleh menyembah Tuhan. Amin. Kami belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik dan dahsyat buat hidup pernikahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Pun 4 pasang, kami yakin bahwa Tuhan hadir ya. Halo Alfian, Tipioni, Tuhan berkati. Halo Jono, Meti, Pak Yosef, dan Ibu Kar. Ibu Kar ya, Bu Karsa ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur untuk teman-teman Batam dalam masa yang sulit ini tetap diadakan doa MOU semacam ini. Penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini untuk melatih iman kita. Di dalam kondisi yang berat, kita tetap mempunyai semangat untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di Alkitab dijelaskan, ya. Ini saya background-nya saya ilangin aja ya, karena kok munculnya lari-lari ya. Saya ilangi, maaf sebentar. Saya ilangin saja. Cukup jelas ya. Iya. Oke. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, sebetulnya kondisi pandemik ini mereka alami tapi berbeda masalah.
Bapak Ibu mengalami kondisi pandemik ini dari bulan Maret, ya. Tidak mudah memang. Bulan Maret itu saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kami pernah berpikir, Tuhan, apakah sampai bulan Juli kami bisa bertahan? Karena usaha kami semua di mall, Bapak Ibu. Kami ada 10 toko, semuanya di mall. Bayangkan waktu itu tutup tokonya. Kami tidak dapat penghasilan. Sama sekali kami harus keluarin untuk sewa mall cukup besar, dan kami harus bayarin karyawan. Kami kira Juni selesai. Tapi buktinya sampai sekarang, tahun berikutnya sampai Agustus, ya kita masih hidup, saudara. Firman Tuhan katakan, Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang benar meminta-minta roti. Jadi sebetulnya kalau kita ini setia sama Tuhan, Tuhan pelihara. Bagaimanapun beratnya. Sebelum PPKM kemarin, mal kami tutup 1,5 bulan. Dan kami harus tetap ngeluarin biaya untuk gaji dan sebagainya. Kami waktu itu sempat rundingan sama istri saya, kalau mereka dari gaji, kasihan ya hidupnya gimana. Padahal kita sendiri tidak dapat penghasilan. Tapi Tuhan itu ya baik, mereka buktinya dapat gaji gitu, saudara, biarpun tidak penuh gitu. Saudara mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan kami, tapi berbeda. Ya Pak Freddy, memang kondisi sekarang berat. Teman-teman MOU, kebetulan saya kan pegang Jawa Tengah dan Jawa Timur Jogja. Kalau ada masalah, mereka akan ceritanya kepada kami. Oh, masalahnya sama, saudara. Orang-orang yang punya usaha, tiba-tiba kemarin, tiba-tiba pabrik yang biasanya pesan sama dia, tutup, saudara. Padahal pabrik ini satu-satunya yang support dia, tutup. Saya bilang kepada Bapak ini, Pak, semua orang menanggung yang sama. Karena masih bisa hidup, masih punya cadangan. Berapa banyak orang yang saat ini mengalami hal yang sama. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab, ada beberapa orang yang mengalami hal yang berat. Ya, saya pernah ceritakan Daud beberapa waktu lalu, bagaimana dia dikejar mertuanya, belum dia dilupakan oleh orang tuanya, ya toh saudara, belum dia dihianati oleh anak-anaknya, berat. Tapi Daud tampil sebagai pemenang. Yusuf berat, saudara. Masa umur 17 tahun dibuang di sumur. Kemudian di Potifar, saya tadi diskusi dengan teman-teman MOU, saya katakan Yusuf itu tidak digoda cuma sekali. Tertulis memang itu sekali, tapi menurut saya tidak sekali. Kalau Pak Alfian sekarang ini, Pak Yusuf yang belajar Alkitab mungkin tahu. Jadi Yusuf itu dia ada di rumah Potifar tidak 1 tahun, 2 tahun, saudara. Menurut saya lebih daripada 5 tahun, menurut saya. Kalau di Islam 11 tahun, saudara. Tapi saya tidak mengiyakan. Kita bisa lihat itu sejarahnya di Wikipedia, kalau di Muslim itu 11 tahun, 12 tahun. Tapi saya tidak mengiyakan karena tidak ditulis di Alkitab, ya. Tidak ditulis berapa tahun, saudara bisa tulis sendiri. Dia menjadi raja muda kan umur berapa itu? 30 ya. 30 apa, saudara bisa lihat itu di dalam Kejadian 42. Kita tidak bahas itu ya. Maksudnya yaitu Yusuf juga mengalami masa yang berat. Tapi dia menjaga hidupnya benar dan Tuhan sertai. Saudara, Paulus mengalami hal yang sama. Saudara tahu ya, Paulus ya. Paulus itu dia begitu namanya diganti dari Saulus menjadi Paulus, hidupnya tidak semakin baik, saudara. Dia dikejar-kejar oleh orang Yahudi dan orang Romawi, bayangkan. Dia dikejar di mana-mana karena dia bahkan ketika dia di Filipi, di penjara, firman Tuhan katakan dia tulis kitab Filipi, dan firman Tuhan dia berkata, aku tetap bersukacita. Hai kamu bersukacitalah, Filipi 4 ayat 4. Di tengah-tengah penjara, tekanan yang sangat berat, dia masih ingat Onesimus. Sampaikan salam kepada Onesimus, dia di Filipi, saudara. Dia kirim surat ke Kolose. Saudara, tidak mudah apa yang dialami tokoh-tokoh ini. Bahkan kalau saudara lihat, di Alkitab ada yang namanya Yunus. Yunus, ya toh, firman Tuhan katakan dia ingin mati. Saya kemarin bagikan renungan.
Di Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya mungkin sama seperti kita, manusia. Tuhan, aku pingin mati, kata Yunus. Nggak cuma itu, Elia pingin mati, saudara. Betul ya? Dia baru mengalahkan Nabi Baal dan Asyera yang jumlahnya berapa? 700 orang itu. Bayangkan loh, saudara, 700 orang disembelih sama si Elia ini, saudara. Tapi firman Tuhan katakan ketika dia dikejar Isabel, saudara, ibu Sebel ini, dia lari. Dan dia katakan dia pingin mati. Loh, saudara, ini terjadi. Loh, Pak, beda masalah, betul. Tapi yang mereka alami tidak lebih ringan dari kita. Ya. Tetapi sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya katakan buat teman-teman MOU, kemarin dari trade, kita ajak beberapa, puji Tuhan banyak yang dipulihkan. Kemarin 50 pasang di Jawa Tengah itu 29 pasang kemarin. Yang ikut retreat kemarin ya. Mungkin Pak Yusef, Pak Alfian tahu ya. Yang 50 pasang itu 29 pasang dari Jawa Tengah, puji Tuhan. Akhirnya sekarang setiap doa semacam ini Bapak Ibu di Jawa Tengah itu kemarin 40 pasang. Ya bersyukurlah. Saya bilang sama teman-teman, jangan puas 40 pasang. Harus lebih lagi. Kemarin Jawa Timur sudah mulai 20 pasang, saudara. Saya bilang jangan puas, harus terus. Karena mereka butuh firman. Bukan hanya saudara. Mereka, Pak Alfian, hari ini kita tidak bicara berat-berat. Tidak usah bicara teologi, tidak usah. Ya, tidak usah belajar, nanti malah Jono sama Meti malah mumet, saudara ya. Malah nanti depan pusing, tidak usah ikut lagi. Kita belajar yang ringan-ringan saja, ya. Kata Cipioni, setuju gitu ya. Lebih enak kita belajar yang ringan-ringan saja, saudara. Apa yang ringan-ringan? Yang ringan-ringan itu sesuatu yang bisa kita kerjakan hari-hari ini. Apa itu, Pak? Semangat. Saudara harus bersemangat. Daud, dia belajar untuk menyemangati dirinya. Dengan apa? Dia tidak self-pity. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Kalau orang dalam kondisi pandemik ini mengasihani diri sendiri, dia tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Dia tidak bisa melayani orang lain. Pak, kondisi berat-berat gini ditelepon. Pak Freddy, tolong bantu, Pak. Saya lagi ada masalah. Utang saya belum bayar, Pak. Saya mau bercerai, saudara. Kondisi gini, kalau sudah ditelepon gitu, apa yang terjadi? Udah, sorry, saya sendiri pasti pusing ini. Besok saya mau bayar kartu kredit, bingung. Kok kamu telepon? Bisa kita bilang gitu. Daud enggak, saudara. Saya ceritakan beberapa waktu lalu di Gua Adulam, dia ketemu dengan berapa orang, saudara? 400 orang di Gua Adulam itu, saudara. Firman Tuhan berkata dia menjadi berkat untuk mereka. Karena dia tidak self-pity, mengasihani diri sendiri. Kalau saudara mengasihani diri sendiri, aduh masalahku berat, pikir terus, saudara tidak bisa maju. Tapi kalau saudara berkata, iya bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku mampu. Saya yakin Tuhan sanggup menolong saya. Saya yakin Tuhan sanggup memimpin saya. Maka saudara akan kuat. Ya saudara, kita akan bahas tentang antusias. Apa itu antusias? Ya. Bapak Ibu yang terkasih, antusias itu berarti digerakkan dan diinspirasi oleh Allah. Di dalam Alkitab, kata ini berpandan dengan kata giat, yang dalam bahasa Yunani adalah seo, yang artinya apa, Bapak Ibu? Mendidih karena panas. Saudara, perhatikan, antusias yang saya katakan semangat, itu dalam bahasa Yunani itu entheos. Saudara sudah tahu ya, entheos. Entheos itu tadi istilahnya katakan digerakkan oleh Allah. Jadi saudara, entheos atau semangat itu tidak bisa dibuat-buat. Pak Freddy kok semangat terus? Teman-teman seluruh Indonesia bilang, kalau ada Pak Freddy masih semangat. Suaranya keras, motivator. Saudara, semangat itu Tuhan berkata, kalau saudara lihat artinya dalam kamus bahasa Indonesia saja, ya itu diinspirasi oleh Allah. Kalau dalam bahasa Yunaninya digerakkan oleh Allah, saudara. Berpadanan dengan kata zeo. Zeo itu mendidih. Kalau saudara tahu mendidih ya, mendidih di hati. Mendidih di hati. Kalau mendidih, saudara, enggak lokro. Mendidih. Mendidih itu artinya apa?
Semangat. Saudara kalau mendidih, biasanya kalau air mendidih berapa derajat? Berapa ini Meti, Pioni, Ibu? Mendidih berapa? 100 derajat, ya betul ya? Ya toh? Kalau dingin bisa mendidih enggak? Enggak bisa. Kalau saudara mendidih itu harus panas. Artinya apa, saudara? Artinya itu dari dalam keluar, saudara. Itu perlu Tuhan di dalam hidup kita. Iya. Ini menjadi kiasan dalam ungkapan giat di dalam roh, yang berarti menjadi ganas atau mendidih dengan kasih yang Menjadi murni panas kepada Allah dan sesama. Istilah Alkitab lainnya untuk antusias adalah zeal, yang artinya semangat, Bapak Ibu. Yang dalam bahasa Yunani adalah zelos, yang berarti kegirangan atau kegirangan pikiran, semangat atau roh yang bersemangat. Ya, perhatikan saudara, zelos itu artinya kegirangan, girang. Saudara kalau hari-hari ini engkau tidak girang, girang tahu ya? Ya, Jono bisa girang hari ini? Bergembira. Girang itu bukan tante girang loh maksud saya ya. Saudara, tante girang tahu ya? Tante girang itu tante-tante girang, bukan. Girang tahu girang? Jono tahu enggak girang? John, tahu girang enggak? Meti enggak tahu girang? Tahu apa? Girang itu apa? Haleluya! Itu girang. Itu girang. Semangat. Apa namanya itu? Girang itu apa? Bersukacita. Girang itu sesuatu yang meluap dari hati. Itu girang. Nah, dikatakan itu seperti itu. Jadi kalau ada pelayanan, kalau ada teman mau butuh bantuan, girang saudara kita. Kita girang. Bukan, aduh masalah banyak, masalah lagi, enggak gitu. Tapi girang, ya. Yuk. Zelos adalah semangat atau hasrat dalam mengejar, merangkul, membela seseorang atau sesuatu. Perhatikan saudara. Zelos atau entusias atau enteos itu artinya merangkul, mengejar, membela seseorang. Saudara, mungkin ngajak orang enggak enak. Saya tahu Pak Alfian ini sama Bu Pion ini kasihan. Dia ngajak terus, orang digubisi, saudara. Yang datang cuma 4 pasang, 3 pasang. Tapi kalau enteos, saudara yang datang cuma 1 pasang pun, saudara tidak akan pudar. Pak Yosef tidak akan selesai. Udah Pak, 2 pasang aja enggak usah doa. Enggak. Enteos, zelos, ya, ulangi bersama saya. Zelos. Enteos. Itu artinya mengejar. Mereka enggak mau kejar lagi, rangkul lagi. Orang nyenengke, Pak. Enggak nyenengke, Pak. Diajak untuk Enggak menyenangkan. Enggak menyenangkan, Pak. Diajak bersama-sama. Kok gitu, Pak ya? Enggak apa-apa. Rangkul terus. Ya, Pak Yusuf ya. Meti ngajak siapa? Eli, Elo, Eli, Elon. Siapa yang diajak? Enggak mau, enggak apa-apa. Ajak lagi. Masih berat, ajak terus. Sampai dia berkata seperti seorang wanita yang dia berkata tidak tahu malu dan orang itu memberikan kepada wanita ini. Saudara, itu zelos. Nanti maksudnya ya. Ya, next. Kata lain dalam Alkitab adalah sungguh-sungguh. Dalam bahasa Ibrani, kata sungguh-sungguh ditulis sarah yang berarti menjadi panas, menjadi murka, membakar, dan menyala. Salah satu ekspresi kata antusias dalam Alkitab adalah melompat karena sukacita. Ya, enteos itu bahasa Yunani, saudara. Tapi kalau bahasa Ibraninya, kan ada kata semangat di bahasa Perjanjian Lama. Itu Ibraninya, saudara. Itu dalam bahasa Ibraninya itu zara. Zara, C-H-A-R-A-H. Itu artinya menjadi panas, ya, mendidih tadi, saudara. Jadi tidak mudah, maaf ya, tidak mudah melempem, tidak mudah surut, tidak mudah menyerah. Dia akan terus jalan, ya Tuhan. Kalau kami, Tuhan tunjuk
untuk menjadi berkat di Kepulauan Riau. Kami tidak mau selesai, Tuhan. Tuhan, kalau di Pekanbaru, Pak, siapa namanya dipanggil Tuhan itu? John. Pak John dipanggil Tuhan. Tuhan sanggup menolong Pak John, dikirim lagi John yang lain. Terus kita doakan. Saudara, Batam ini kan membawai bukan hanya Batam saja, toh. Saudara bisa berdoa untuk Batam, bisa berdoa untuk Pinang, bisa berdoa untuk Pekanbaru. Di Kepulauan Riau itu kan di bawah saudara, di bawah Pak Alfian Bupioni ini. Ya, saudara doakan mereka. Ketika saudara berdoa untuk mereka, ingat Bapak Ibu ini penting buat kita. Ada 3 hal yang tidak terbakar dan masuk di kerajaan surga. Tapi ada 3 hal yang terbakar dan habis. Apa, saudara? Yang habis itu rumput kering, semak belukar, apalagi, saudara? Apalagi, Pak? Kayu. Rumput kering, semak belukar apa, Pian? Kayu, sama jerami ya. Ya, jerami, kayu, sama rumput kering kok ya. ya, itu saudara ya, 3 ini. Rumput kering. Yang 3 yang terbakar tapi murni itu apa saja? Perak, emas, permata. Betul ya? Nah, saudara perlu tahu, saudara, permata itu adalah doa orang-orang kudus. Jadi kalau saudara berdoa untuk MOU di seluruh Indonesia, itu mempersembahkan, saudara mengumpulkan permata. Perhatikan, saudara. Saya seringkali ngomong sama teman-teman di Jawa Tengah. Karena setiap minggu saya pasti diberi waktu untuk ngomong sama mereka. Saya katakan buat mereka, pelayanan kita ini, saya pernah sama Unika ini ketemu dengan satu pendoa. Dia berkata bahwa pelayanan Pak Freddy Bu Unika ini pelayanan platinum, katanya. Platinum itu saudara tahu ya, kalau saudara ada kartu kredit, platinum itu lebih tinggi dari gold. Contoh kalau gold itu bisa narik uang 100 juta, platinum itu bisa narik 200 juta. Jadi platinum itu pelayanan yang tertinggi. Nah, pendoa ini tidak tahu pelayanan kami, Bapak Ibu. Dia berkata, Tuhan ngomong bahwa pelayanan Pak Freddy Bu Unika ini pelayanan platinum. Berarti pelayanan bukan Pak Freddy Bu Unika toh. Pelayanan John dan Matty itu platinum. Pelayanan Pak Yosef dan Ibu adalah platinum. Pelayanan Pak Alfian dan Bu Pioni adalah platinum. Saudara, jangan gampangke pelayanan MOU ya, saudara. Yang saudara lakukan bukan untuk Pak Roy, Bu Louis, bukan untuk kami, bukan untuk Pak Alfian, Bu Pioni. Tuhan memakai mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, saudara, karena Tuhan itu membuat sesuatu, apa yang kita lakukan itu berharga untuk kemuliaan Dia. Setiap orang percaya diperintahkan untuk selalu antusias dalam kehidupan dasar kekristenan, Bapak Ibu. Iya. Firman Tuhan juga katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 9-10. Firman Tuhan dengan jelas memerintahkan dalam hal-hal apakah kita memerlukan antusias dan bagaimana atau mewujudkannya, Bapak Ibu. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang dalam perkara-perkara yang baik. Ayat yang ke-18. Dibaca dulu yuk, Galatia 4 ayat 18. John, bacakan John. Jono, Galatia 4 ayat 18. Galatia 4 ayat 18. Dinyalain dulu, di-unmute dulu, mute-nya di ya. Sesungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan percobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan
yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Galatia 4 ayat 18. 18. Galatia 4 ayat 18. Ya, diulangi enggak apa-apa. Memang Coba perhatikan. Memang Ya. baik kalau orang dengan giat berusaha menari orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Perhatikan ya, ini yang dimaksud saudara zelos. Zelos itu adalah giat berusaha menarik orang lain dalam perkara yang baik. Paulus berkata, jangan cuma kalau ada aku. Ya, saudara, maaf kalau bahasa saya. Jangan cuma kalau Pak Alfian yang merintah. Ya toh? Jono, Meti, tetap ajak teman-teman yang lain. Engkau melakukan zelos. Engkau melakukan enteos. Engkau melakukan zarah. Betul ya, Pak ya? Ini dikatakan kan jangan cuma asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu saja. Jangan. Tapi ketika aku ada, apa saudara? Tidak ada pun kamu juga melakukan itu. Nah, ini namanya NTO, saudara. Ya. Kalau saudara lihat di dalam terjemahan lama, saudara, ini terjemahan lamanya. Kalau saya belajar Alkitab, itu saya punya terjemahan King James Version, NIT, kemudian saya punya King James, saya punya terjemahan lama sama firman Allah yang hidup. Untuk comparing aja. Terjemahan lama ngomong gini, saudara. Maka baik juga selalu kita dicari orang dengan usaha di dalam. Maka baik juga selalu kita dicari orang dengan usaha di dalam perkara yang baik. Dan bukan saja pada masa aku hadir. Jadi tidak hadir pun, ini maaf ya, Pak Alfian umpamanya ada acara, tidak hadir pun, saudara harus bersemangat. Ini ada terjemahan lain, IMB itu terjemahan bahasa Indonesia sekarang. Bersemangat mempengaruhi dalam hal yang baik itu memang baik. Asalkan hal itu senantiasa dilakukan dan bukan hanya ketika aku hadir. Ini sing maksudnya zelos, enteos, entusias, zara. Ini saudara. Ya, sayang enggak semua orang ada. Saya sebetulnya rindu ada teman-teman yang lain ikut. Jadi punya pengertian berbeda sekarang. Kalau saudara mengajak yang lain, saudara melakukan firman loh. Bukan cuma maaf ya, ngebeki apa menu-menu Zoom. Enggak loh saudara. Saya tahu Bapak Ibu ini punya banyak acara. Jujur saya bangga sama Pak Alfian Bu Pioni ini. Sama Pak Joseph sama Ibu dan Jono sama Meti. Jujur. Saya tadi foto saya kasih ke teman-teman yang lain. Kita masih punya entusias, enteos, zara. Dan kita masih punya semangat. Ini penting sekali, ya. Next. Ya. Antusias akan Allah. Perintah terutama yang pertama disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 22 ayat 37 adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apakah dalam perintah terutama yang pertama ini kita memiliki antusias akan Tuhan yang kita sadari sepenuhnya lahir karena Roh Allah dalam kita untuk apa? Untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Paulus giat bekerja bagi Allah bahkan sebelum pertobatannya di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Hanya saja antusias bekerja Paulus yang giat pada saat itu adalah tanpa pengetahuan kebenaran yang sesungguhnya. Paulus sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya di dalam Galatia 1 ayat yang ke-14. Kala itu antusias yang ada dalam diri Paulus bukan berasal dari Allah, tapi dari manusia lahiriah dan jiwaninya. Setelah mengalami pertobatan, Paulus mengalami apa? Pembaharuan hati dan pikiran. Perhatikan, saudara.
Paulus sebelum mengalami pembaruan dengan Allah, dia mengalami semangat, tapi bukan dari Allah, tapi dari jiwanya. Tapi begitu dia mengalami, saudara, Paulus itu semangat loh. Pada waktu sebelum dia mengenal Allah, semangat apa? Membunuh banyak orang Kristen. Ya, toh, bahkan firman Tuhan katakan Stefanus mati di depan dia. Dan ketika dia lari ke Damaskus, saudara, di perjalanan, ingat ya saudara ya, ketika dia di perjalanan itu dia kena sinar yang Yesus berbicara sama dia, ya, dia lagi mau apa itu Pak Yusuf? Bawa surat kuasa, mau menyerahkan orang-orang percaya. Yes, ini loh. Dia punya semangat, tapi semangat jelek, saudara. Semangatnya membunuh orang-orang percaya. Itu jelas kok. Megang kuasa. Jadi dia itu punya otoritas untuk menghabisi orang-orang Kristen. Betul nggak Pak Yusuf ya? Ya. Tapi ketika dia kenal Tuhan, semangat itu digantikan dengan zelos, enteos yang dari Tuhan, sehingga dia tetap semangat, tapi semangatnya bukan untuk membunuh orang Kristen, tapi semangatnya membawa jiwa-jiwa sama Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu tentang Paulus, ada orang yang berkata, siapa tuh pelayan? Paulus katakan, pelayan Tuhan itu, apakah aku pelayan yang pernah beberapa kali karam, ya, beberapa kali dicambuk? Dia katakan, kalau kita ingat Paulus gini, saudara, apa yang kita lakukan, yang saudara lakukan, itu tidak seberapa. Oleh sebab itu, terus berjuang, saudara. Punya entusias untuk mengajak orang datang sama Tuhan, saudara. Tadi dikatakan bahwa setelah mengalami pertobatan, Paulus mengalami apa tadi? Pembaharuan hati dan pikirannya, sehingga Paulus mengalami antusias yang lahir dalam rohnya, yaitu Kolose 3 ayat 1-3 dan 16-17. Antusias Paulus adalah semangat untuk giat bekerja bagi Allah dengan terus hidup dalam Kristus dan meluaskan kerajaan Allah. Dalam hidup pertobatannya, dikatakan Paulus memiliki antusias. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Iya. Saudara, yang tadi disampaikan istri saya itu, nanti saya akan kirim ke fasilitator itu ya, Batam. Itu diambil dari sebuah buku berjudul How to Build Character in Your Life. Bagaimana membangun karakter dalam hidupmu. Karena memang hari-hari ini, maaf saudara, banyak orang yang kehidupannya itu karena tertekan, karena depresi, sehingga masalah kan terjadi. Saudara, pandemi ini memukul banyak segi ya. Saya kaget, kami kalau pelayanan ke Surabaya, saudara pernah ngerti, Pak Alfian, Bu Pioni pernah ngerti Golden Tulip? Surabaya, hotel. Pernah nginep sana enggak? Ya, pernah ya? Nah, itu bagus. Jakarta besar juga ya, Jakarta banyak cabang juga ya? Itu Golden Tulip, itu bagus dan enggak terlalu mahal. Kami kalau pelayanan di sana, kami kan beberapa kali pelayanan di Full Gospel Businessman. Karena banyak teman-teman MOU di sana itu ketua-ketuanya gitu loh. Kami beberapa kali ngisi cukup banyak orang itu. Itu diinepin di situ, saudara. Itu bagus tempatnya. Kemarin tutup, saudara. Bulan Mei, Juni kemarin tutup. Bayangin, hotel yang sedemikian kuat tutup. Kalau saudara lihat di dalam Lamudi, ya, atau di OLX itu, saudara bisa lihat itu, banyak hotel-hotel dijual murah katanya. Bahkan banyak, saya dengar di Surabaya, banyak rumah-perumahan dijual murah, saudara. Banyak rumah di Jakarta dijual murah. Kalau hari ini punya cash, senang, saudara. Tapi orang punya cash pun nggak mau beli, karena dia mikir sampai kapan pandemik ini. Betul nggak? Kalau dia beli, dia nggak punya duit lagi, nanti gimana? Dia jual, apa ada orang mau? Banyak
banyak orang khawatir, saudara. Khawatir itu kalau dalam penelitian, saudara, 20% khawatir itu 80% itu tidak pernah terjadi. Perhatikan, saudara. Kalau sudah lihat penelitian-penelitian ya dari Jos Barna, ya apalagi saudara yang membuka jurnal internasional ya, itu kekhawatiran itu 80% tidak pernah terjadi. 20%, itu pun yang 20% bisa terjadi, bisa tidak. Bayangkan, saudara. Tapi orang kalau sudah khawatir, itu mikirnya, wah, wis sudah kemana-mana, sehingga, maaf saudara, kalau saudara lihat di Jepang, di Korea saat ini banyak anak-anak muda yang bunuh diri. Kenapa? Begitu dia gagal, dia khawatir. Nanti saya akan diginiin teman saya, gini-gini langsung terjun dari lantai 33. Ya jadi apem, saudara. Turun dari lantai 33 kayak Superman sih bisa terbang. Manusia tetap masuk ke bawah, jadi tempe ya, saudara, yang masuk remuk, saudara. Nggak mikir ke situ, dan itu terjadi di mana-mana. Saudara, antusias itu harus ada di dalam hidup kita, ya. Istri saya akan bahas tentang 4 orang semangat saja, cepat ya, saudara, karena kita memang nggak mau terlalu berat ya. Kekuatan semangat itu apa saja? Semangat itu yang pertama, ya, itu menentukan pencapaian hidup kita, ya, saudara. Ingat, semangat itu menentukan pencapaian hidup kita. Kalau saudara mau ambil goal setting, ya, kalau yang teman-teman, Pak Alfian kan sudah selesai kuliah ya, diajari tentang goal setting. Saudara punya goal. Ini Meti sama Jono punya goal, saudara. Saya kalau saya kuliah contohnya, saya 2 tahun harus selesai, 2 tahun setengah. Itu goal settingnya. Apapun yang terjadi, saya harus berusaha. Nanti setelah itu punya goal setting lagi, saudara. Nah, semangat itu penting untuk menentukan semangat. Contoh, saya punya semangat. Saat ini Zoom virtual kita 40 pasang. Pak Freddy puas. Yang lain-lain sedikit loh, Pak. Ada yang cuma 5 pasang, 10 pasang. Di Jakarta aja tidak banyak loh, Pak. Cuma 10-15 pasang. Saudara, yang saya lakukan bukan untuk Jakarta kok. Yang saya lakukan untuk Tuhan kok. Betul enggak? Betul Pak Yosef ya? Yang kita lakukan bukan untuk, loh Pak, MOU nasional aja kemarin 25 pasang loh Pak. Pak Freddy sudah 40 pasang kok. Ngajai terus, enggak apa-apa. Yang kami lakukan bukan untuk Pak Rocky, saudara. Ngerti maksudnya? Yang saudara lakukan itu membawa mereka, itu diperhitungkan Tuhan sebagai zelos atau enteos tadi, saudara. Ini penting banget. Yang kedua, langsung aja ya. Yang kedua, semangat membuat kita tidak menyerah karena ada tantangan. Orang yang memiliki semangat tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi dan mengalahkan tantangan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Seperti yang dilakukan Bartimeus, seorang pengemis yang buta yang tidak pernah menyerah untuk mencari Yesus, anak Daud, untuk disembuhkan. Dia harus yakin bahwa dalam diri kita terhadap DNA pemenang. Yes, DNA kita pemenang. Yuk tirukan bersama-sama dengan saya. DNA kita adalah DNA pemenang. Adalah DNA pemenang. Saudara, ini harus ada dalam mindset kita. Yang ketiga, semangat untuk membuat kita bangkit kembali ketika gagal. Iya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah gagal dalam hidup. Yes. Terkadang kegagalan terjadi karena kebodohan dan kesalahan yang kita lakukan sendiri, Bapak Ibu. Kita tidak boleh terus berlarut-larut dalam kebodohan, dalam kesalahan. Amin. Tetapi kita harus bangkit kembali dari keterpurukan itu dan berusaha kembali dengan semangat yang baru. Iya. Sebab firman Tuhan katakan apa? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal 24 ayat 11. Saudara, kita jangan mudah menyerah. Ya. Contoh, Pak Freddy pernah enggak Pak Freddy bantu orang
kemudian orangnya memanfaatkan. Pernah, saudara. Tapi bukan berarti saya berhenti membantu orang. Maksudnya, Pak Freddy pernah enggak diutangi orang enggak bayar? Seringkali, saudara. Tapi bukan berarti saya tidak akan membantu orang lain. Ngerti maksud saya? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Maksudnya apa, saudara? Saudara, itu menjadi pengalaman buat kita. Ingat, berkat itu datangnya dari Tuhan. Amen. Saudara tidak ingat bukan uangnya, tapi berkatnya itu dari Tuhan. Source-nya, sumber berkat itu Allah. Kalau kita pikirannya uang, saudara, maka itu tok yang kita terima. Kalau saudara pikiran saudara hanya mangkok kecil, maka hanya mangkok kecil yang saudara terima. Tapi kalau saudara sediakan satu baskom besar, maka itu yang saudara terima. Ingat sekali lagi, saudara, semangat itu akan membuat kita bangkit ketika saudara gagal. Ya, saudara pernah gagal? Pernah. Saya pernah gagal? Pernah. Saya katakan saudara tadi ketika saya kuliah, saya pernah kena asam lambung, saudara. Maaf, saudara, saya kemana-mana harus jaga makan saya. Bayangkan, saudara, jam 3 pagi, masih ngerjain PR, jam 6 pagi berangkat Jogja. Tidur sana 5 hari. Di asrama mahasiswa. Padahal teman-teman hamba Tuhan semua. Tapi tidak apa-apa. Tetap semangat. Yang terakhir, nomor 4. Semangat membuat kita menjadi finishing well. Finishing well. Ini Orang yang bersemangat adalah orang yang akan menyelesaikan pekerjaan dengan tanggung jawabnya hingga selesai. Ya. Kisah Paulus adalah contoh yang dapat kita pelajari dari kisah di Alkitab. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Iya. Paulus ayat ini sering dikutip di mana? Di kuburan. Orang mati. Orang mati ya, saudara, kalau ada orang rest in peace gitu ya. Mesti ada ini, aku telah mengakhiri. Padahal enggak tahu dia anak Tuhan apa enggak. Betul enggak? Banyak ya Pak Yusuf ya, ayat ini ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Padahal, maaf kata, saudara, tukang nipu, ya saudara ya. Padahal orangnya suka mencuri, padahal orangnya konglomerat, tapi suka menekan bawahan. Saudara, Paulus berkata, iman itu membuat semangat, atau enteos, atau zarat, atau semangat, atau zelos, itu membuat kita menjadi finishing well, saudara. Saya rindu, kami rindu, Bapak Ibu lakukan ini. Rangkul teman-teman kita yang lain. Dengan semangat, ya. Jono Meti, kalau hari ini kau dengar firman ini, jangan kau berhenti, ya. Sekali lagi, ketika Alfian Pioni hadir atau tidak, engkau tetap semangat mengajak banyak jiwa datang. Ya, Pak, sulit Pak, mereka tidak bisa Zoom. Ajari, saudara, ajari. Bagaimana mereka main Zoom? Bagaimana mereka kalau tidak bisa Zoom, Zim. Kalau tidak bisa Zim, Zom. Pokoknya, saudara, supaya mereka bisa ikut semangat saja gitu ya. Ya, oke, kita berdoa ya. Kami bersyukur hari ini, kami rindu enteos ini ada dalam hidup kami, karena enteos itu datangnya dari Engkau. Terima kasih. Kami mau merangkul teman-teman kami yang lain, mengajak mereka. Kami tetap mau semangat di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih kami serahkan Pak Alfian Pioni, Pak Yosef dan istri, Jono Meti. Tuhan berkati mereka. Berkati juga Pak Daud, Pak Stefanus yang tidak bersama dengan kami. Mereka yang mungkin ada acara, Tuhan berkati mereka. Sehingga mereka minggu depan boleh mengikuti Zoom kembali. Sekali lagi, seperti Paulus yang katakan, supaya mereka mempunyai semangat. Demikian hidup mereka mempunyai semangat di dalam Kau, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya biar kami selalu semangat, antusias di dalam Engkau Tuhan. Di dalam kami melayani Engkau, di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Walaupun hari-hari ini banyak masalah yang terjadi, tapi kami mau Tuhan, hidup kami, hati kami tetap semangat dan antusias di dalam Engkau. Kami tidak terpuruk akan keadaan kami, tapi kami mau, kami bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami rindu. Hidup kami berfungsi,
Hidup kami ada gunanya Tuhan. Hidup kami berguna untuk Engkau Tuhan. Amin. Untuk Amin. kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Bapak, Ya. terima kasih sungguh Engkau Allah yang baik. Ya. Engkau Allah yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu memberi berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan pada Pak Alfian. Ya, makasih Ko Freddy, makasih Ci Yunika untuk sharing firman-nya. Ya, kami sungguh diberkati ya Ko ya untuk semangat baru ini. Dari sudah setahun ya, tahun kemarin berhenti, tahun ini mulai lagi. Tetap semangat. Enteos. Jadi gini, teman-teman, tadi pagi saya ada ikut saya ada hadirin acara akreditasi dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi mereka dari pemerintah sendiri juga sudah sounding. Nah, teman-teman semua dia bilang, semua lembaga-lembaga kursus dia bilang persiapan lah, karena belum tahu ini. Nggak akan selesai, anggap aja selesainya COVID 2025 dia bilang. Ya, kalau misalnya COVID selesai 2025, nah apa yang kita mesti kerjakan sekarang? Jadi persiapan, dia bilang. Nggak ada cerita, kita mesti persiapkan diri, ya mau gimana? Kayak gitu kan? Mau gimana? Baik mau doa, baik yang lain, mau belajar, mau yang lain, semua mesti persiapan, gitu loh. Ya persiapan online, persiapan apa? Jadi berarti sudah tidak salah lagi kalau kita memang selama ini sudah online. Nah tiba-tiba mungkin ada terjadi kejenuhan, ya teman-teman drop, ya kita kembali lagi. Jadi sekarang ini kita seperti Ko Freddy bilang sama Cineke bilang, kita mesti tetap semangat, antusias, bukan lihat ininya ya, bukan lihat doanya, bukan lihat apa, tapi lihat Tuhan gitu loh ya. Jadi dalam hidup ya, apa yang kita mau kerjakan untuk Tuhan. Jadi tidak ada batasan, maksudnya bukan hanya karena Zoom-nya ya, atau kita bertemu di rumah, ketemu gitu, bukan karena itu. Nah, di rumah pun kalau kita seperti itu terus ya pasti juga jenuh. Ya, bukan enggak, seperti kemarin ketemu ya naik turun gitu juga ya, tapi semangat inilah ya kita perlu perlu kita jaga ya, semangat ini kita perlu kita perlu kembangkan terus ya, supaya kita sama-sama gitu ya, sama-sama apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan supaya lebih banyak lagi ya pernikahan sama keluarga ya bisa dipulihkan, bisa sama-sama lah ya dimenangkan gitu ya. Jadi saya lihat itu ya teman-teman, kalau kita tahu ya sekarang memang belum sebebas, memang angka COVID turun. Tadi saya udah ngobrol sama Ko Freddy di Semarang juga gitu, katanya angka COVID juga turun, angka kematian turun, tapi ya tetap aja, maksudnya di mall masih sepi, ya orang belum berani juga trust, kepercayaan belum muncul juga untuk bebas gitu ya. Nah, kenapa? Karena kejadian seperti kemarin ya setelah Lebaran, nah angka yang naik, pasti kan ini kan jadi trauma ya, trauma kedua. Jadi gelombang itu udah jadi gelombang kedua, trauma kedua, otomatis kan lebih orang walaupun keluar tapi lebih hati-hati ya, ini seperti apa. Nah, kita juga seperti itu. Jadi tapi semangat tetap harus ada, walaupun ya kita mesti jaga ya, tetap harus nah pertemuan doa. Nah, bagaimana kita mesti hadapi ini semua supaya satu saat kalaupun yang kita tahu ya kita mesti kita mesti bebaskan, anggap COVID sama seperti flu biasa, tetap aja kita mesti jaga. Ya seperti itu. Jadi gimana teman-teman semua, yuk kita sama-sama ya, kita tetap doa kembali ya. Nah, kita tetap jaga lagi supaya apa yang kita sudah dapat itulah yang kita bisa bagikan sama-sama ya. Mungkin itu dari saya, Ko. Saya ya. Boleh usul enggak? Gimana, Ko? Usul 2 minggu atau 3 minggu lagi teman-teman Batam ini melayani Jawa Tengah. Ujian Pak Yusef, firmannya Pak Alfian Bubioni. Ya toh? Nanti singernya Jono sama Medi. Ya. Kalian bisa enggak? Bisa ya?
Cik Pioni bisa ya? Bisa. Jadi tanggal berapa ya? Sebentar. Saya lihat dulu. Jadi kalian sama kita ajak teman-teman Batam sekalian. Biar spiritnya nular ya. Kalian ikut sama-sama. Jadi ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 23. Ya toh? Kan tanggal, berarti 2 minggu lagi itu tanggal 9. Bisa enggak? 9. Pak Yosef sama Hari Senin tetap kan, Mbak? Hari Senin kan? gabungin aja. Kamis saja. Kamis teman-teman Oh, diajak. Kamis. Tapi yang melayani nanti dari kalian. Kamis bisa, Pak. Ya, tanggal 9 ya. Siapa? Ya, Alfian tolong ya, Alfian. Kamu Betul. sama Pioni yang isi firman ya. Oke kok. Oke, jadi biar kita saling membangun ya. Tanggal 9 saya catat. Oke, thank you. Jono nggak jawab. Dono jawab, Don. Sudah oke, Ci. Oke ya. Oke. Oke ya, bisa saya catat. Jawa Tengah hari Kamis gue, tiap Kamis gue ya. Iya. Berarti kalau Senin memang nggak ada gue ya. Cuman kita Batam aja Senin ya. Jadi saya pakai link Zoom-nya MOU Indonesia kok. Ini. Ya, ya. Oh. Saya nggak bisa ngerekam tadi yuk. Udah, saya udah rekam kok. Oh, nanti saya kasih ya. Oke kok. Ya, nanti tanggal 9 September ya, teman-teman Batam ajak semua, gabung aja, bilang aja kita diundang melayani ke Jawa Tengah ya, sehingga kita bisa join biar menular, saudara. Supaya menular, kita bareng-bareng aja nanti. Saya udah deket tok sama Alfian Pion ini, saya deket sama teman-teman Batam, saya deket tok, jadi tinggal deket sama teman-teman yang lain. Nanti begitu nanti sudah kenal-kenal, bisa ceritain ke teman-teman yang lain ya. Kalau bisa sih minggu depannya dari Batam lagi tidak apa-apa. Yang bisa ya silakan. Tapi mau dijadwal sebulan lagi ya tolong disiapkan. Contoh siapa dari Batam yang bisa ya. Jangan mikir Jawa Tengah banyak pendetanya, enggak usah, itu sama aja. Semua pendeta ya sama manusia ya. Memang di Jawa Tengah banyak hamba Tuhan, tapi podo wae saudara, sama aja. Semua masalahnya sama ya. Jadi layani aja dengan hati kita ya. Oke, 9 September sudah saya catat. Terima kasih. Oke kok. Oke teman-teman, silakan kalau memang ada sesuatu yang mau di-sharingkan, ayo apa yang dialami atau sama seperti tadi yang Ko Freddy sharingkan ya, untuk kita bisa sama-sama saling semangat satu sama yang lain ya, atau apa yang kita dapat dalam beberapa waktu ini ya, karena kita udah lama nih nggak ketemu ya, nggak ketemu satu sama lain juga udah lama. Ayo Pak Yosef, ada sesuatu Pak yang bisa di-sharingkan Pak? Ya, terima kasih Pak Alfian dan juga terima kasih Bapak Ibu teman semua. Saya hari ini dari renungan yang dibagikan oleh Pak Freddy dan Bu Yunike, saya highlight tadi bahwa entusias itu nggak bisa dibuat-buat. Entusias itu datangnya dari Tuhan. Dan memang itu kami aminkan. Jadi ya,
dengan semakin banyaknya persoalan yang kami hadapi, semakin membuat kami tidak bisa tidak untuk datang sujud meminta pertolongan kepada Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Kalau enggak, babak belur pasti. Tetapi puji Tuhan, dan hari ini salah satu bagian sharing yang disampaikan oleh Pak Freddy dan Ibu Yunike menguatkan kami berdua, bahwa semakin semangat kami untuk mencari wajah Tuhan, semakin semangat untuk mendapatkan masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena memang betul entusias itu tidak bisa pura-pura, akan ketahuan kalau pura-pura. Entusias itu datangnya daripada Tuhan. Demikian juga kalau kami sampai hari ini, kami bersyukur ya, masih tetap segar semua karena kemurahan Tuhan. Ya, pandemik tidak ada yang tidak terdampak. Tempat les musik kami yang tadinya kurang lebih 70 ya berkurang sampai 40. Tetapi lewat masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan semakin menguatkan bahwa pekerjaan itu cuma media. Pekerjaan itu cuma media. Tetapi yang sesungguhnya amanat agung mendatangkan kerajaan Allah di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam semua aktivitas kita, itulah yang jauh lebih penting. Jadi saya juga tidak kebetulan, walaupun awalnya diwajibkan sama kampus Baksom untuk mengikuti webinar International Mission beberapa waktu yang lalu, yang tadi saya di awal sudah ceritakan kepada Pak Freddy dan Pak Alfian. Nah, di situ saya juga bersaksi bahwa sebelum saya mengikuti webinar ini, kami berdua memang misionaris. Sampai hari ini pun kami misionaris. Bahkan sesungguhnya setiap orang percaya adalah misionaris, karena kita hidup untuk tujuan Allah, hidup membawa misi Allah. Masalah-masalah yang terjadi itu membentuk kita, memproses kita. Dan akhirnya ya seperti Yakobus bilang, berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, karena semuanya itu untuk memurnikan imanmu. Tadi sudah dibagikan juga bahwa ada yang akan tetap laku di kerajaan surga, ada yang nggak laku, ada yang nggak masuk, jerami, kayu, rumput kering, tetapi permata, emas, perak itulah yang akan tetap ada di dalam kerajaan surga. Dan kita sama-sama tahu emas, perak, permata itu nggak muncul sendiri. Emas, perak, permata terjadi, bisa jadi emas, bisa jadi perak, bisa jadi permata, itu karena melalui pemurnian api, yaitu masalah demi masalah. Dan saya terus semakin dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri sudah bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu nggak sama seperti dunia. Kalau dunia kamu merasa damai karena keadaan everything is alright, semua aman-aman saja, pemasukan income kita aman, kesehatan kita aman. Tetapi Tuhan bilang beda. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, sekalipun bisnis kita terdampak, sekalipun masih ada masalah, kami juga tidak berpura-pura, kami tidak munafik. Ya, tadi sudah dikatakan kasih tidak pura-pura. Konflik masih terjadi, gesekan masih terjadi, diam-diaman sampai berapa hari pun masih terjadi di antara kami. Tetapi justru kami semakin belajar. Kami semakin belajar apa artinya, apa kebenaran yang sudah dibagikan, yang sudah kita terima melalui prinsip MOU ini. Salah satunya ya, jadi saya pun karena kami lah, sorry, ini pun masih proses ya. Kami pun, saya sering masih bilang kami pun karena mengalami betul-betul prinsip MOU, kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 10 prinsip itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan orang yang perlu dilayani sudah Tuhan sediakan dengan kepercayaan memimpin sekolah, guru-guru. Ada yang ya macam-macam punya persoalan dan kami bagikan. Padahal waktu devotionnya itu cuma 15 menit. Tetapi ya 30 menit dipotong pujian, penyembahan dan sebagainya. Tinggal 15 menit untuk sharing firman Tuhan. Tetapi ketika kami bersaksi tentang MOU, kami bersaksi tentang prinsip-prinsip itu. Saya katakan, saya tahu di ruangan ini
Bukan semuanya sudah menikah. Masih banyak guru-guru yang belum menikah. Justru Anda perlu mendengar kebenaran firman Tuhan sebelum masuk, tapi nggak pakai bekal apa, nggak punya bekal apapun juga. Dan itu setelah saya cross check, gimana Pak? Pak, terima kasih Pak. Sebetulnya saya ngalami begini. Terima kasih Pak. Iya Pak, betul. Walaupun ada yang cukup banyak yang belum menikah, bukan berarti nggak butuh, justru butuh. Jadi apa yang Pak Yosef dan Bu Fatma bagikan itu betul-betul bermanfaat. Nah, itu dia Bapak Ibu kesaksian kami. Masalah masih terjadi, bohonglah. Seperti firman Tuhan bilang, tidak mungkin orang tidak berdosa, pendusta dia. Sampai hari ini mungkin orang masih bisa jatuh di dalam kesalahan. Demikian juga di dalam pernikahan, kalau saya bersaksi mengundang orang untuk menerima prinsip-prinsip MOU, saya bilang bukan berarti kami tak pernah ada konflik sama sekali setelah ikut MOU. Masalah tetap ada, tetapi bedanya kami sudah tahu. Mungkin sempat, ya tadi saya katakan diam-diaman, mungkin sempat rasa gesekan, tak enak, marah dan sebagainya. Tetapi semakin ada masalah itu, semakin kami sadar itu kebenaran belum kita sungguh-sungguh lakukan. Saya masih perlu banyak belajar ngisi tangki hati istri saya. Dan semakin kemarin saya bersyukur, kami bersyukur dapat kesempatan melayani di MOU nasional. Semakin ikut, semakin diperdalam, semakin dibukakan. Dulu waktu satu kali ikut, mungkin ya dapat sekian persen. Makin ikut, makin diperdalam. Karena memang firman Tuhan bukan seperti majalah atau koran yang kalau sudah pernah dibaca basi. No way. Semakin didengarkan, semakin diperdalam, semakin diperlengkapi. Saya sadar ini tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku. Bicara tentang dua menjadi satu. Kemampuan saya, kalau saya marah sama pasangan saya, sebetulnya saya marah kepada diri sendiri. Kalau saya pokoknya negatif begitu, sebetulnya saya menegatifi diri sendiri. Karena pasangan ini dibilang tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku. Kemampuan saya memang dipisahkan sama Tuhan dalam bentuk wanita ini. Jadi saya tidak bisa lengkap, saya tidak bisa utuh apabila tidak ada istri saya. Begitu, dan banyak hal lagi. Jadi saya bersyukur sekalipun pandemik, tapi saya tetap beraktivitas. Dan itu tadi, karena saya sadar bekerja itu cuma media. Ya, seperti teman-teman tahu, saya sekarang ngajar les anaknya Jono Metin. Berapa waktu yang lalu ngajar les anaknya Hengki sama Matlina. Dan banyak lagi yang lain. Karena kami sudah putuskan pekerjaan kami ini bukan cuma untuk mencukupkan dapur, tetapi pelayanan, ada mendoakan. Anak yang autis, yang tadinya speech delay, akhirnya jadi bisa ngomong bahkan menyanyi. Ya, keluarga yang masih Buddha akhirnya mau didoakan, ya. Dan ya itu yang membuat akhirnya Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan, karena kami tidak memandang pekerjaan hanya sekecil hanya untuk cari duit. Karena firman Tuhan sudah jelas, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Apakah makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal? Melakukan kehendak Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi memang termasuk kita MOU kita lakukan. Kalau kita melihat kepada manusia, mungkin kita bisa patah semangat, males, aras-arasan bahasa Jawanya. Tetapi karena kami tahu bahwa visi MOU ini, pekerjaan pemulihan dan semua kebenaran yang diajarkan ini adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau ini proyeknya Tuhan, nggak mungkin gagal. Kita bersama Tuhan yang punya proyek, pasti akan berhasil. Tapi Tuhan izinkan masalah terjadi, karena sudah dibilang, yang kita lihat sementara, kita masih sepi-sepi sementara. Tapi firman Tuhan bilang, yang tidak kelihatan, yaitu firman Tuhan rencananya, pasti tergenapi. Ya itu Bapak Ibu, kasih kesempatan istri saya bersaksi juga. Sorry. Semangat, ya sekali lagi semangat datangnya dari Tuhan. Tak bisa dibuat-buat. Oke, terima kasih. Jadi kami mengucap syukur bisa bertemu kembali di
di doa malam ini ya, walaupun di masa kita belum bisa tatap muka, bukan kami tahu semuanya rindu pingin tatap muka, tapi kondisi tidak memungkinkan. Tapi kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun, kita masih tetap bisa bersemangat. Ya, benar seperti apa yang sudah disampaikan tadi sama suami saya, bahwa melalui tidak ada yang kebetulan, Tuhan mengizinkan kami untuk kami bisa ikut bagian di dalam pelayanan MOU nasional yang beberapa waktu yang lalu ya. Jadi kami dicas kembali, diingatkan kembali tentang 10 prinsip MOU tersebut untuk bagaimana tetap hidup di dalamnya, untuk kita tetap berpegang teguh, untuk iman kita tetap kuat ya sampai kita menyelesaikan, sampai kami mencapai garis finish. Karena setiap kita masing-masing keluarga Tuhan sudah punya rencana dan Tuhan mau itu bisa diselesaikan. Nah, kalau kita lemah, kita tidak lagi bersemangat ikut di dalam doa ini, pasti itu rencana akan semakin jauh dan kita akan semakin jauh dengan Tuhan. Ya, jadi saya semangat bahwa Tuhan, saya secara pribadi mendapatkan bahwa sebagai penolong, sebagai seorang istri dan seorang ibu, saya menjadi salah satunya adalah pendoa bagi suami dan anak-anak saya. Bahwa di situ saya bersemangat bahwa jadi saya komitmen setiap pagi jam 5 apapun yang terjadi saya akan pasti bangun ya. Saya berbahasa roh, saya memuji Tuhan, saya berdoa di situ dan merenungkan firman Tuhan. Jadi itu membuat saya semakin semangat, semakin percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, bahwa janji-janji Tuhan itu adalah iya dan amin, dan segala yang difirmankan itu adalah kebenaran. Amin. Ya, tanpa membangun hubungan dengan Tuhan, sering tergoda dengan hal-hal duniawi, apa yang kita lihat secara kasat mata itu melemahkan iman. Tetapi saat kita dekat, saya berkomitmen bahwa Tuhan katakan bahwa saya menjadi pendoa, menjadi penolong, itu harus sungguh-sungguh bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Tanpa itu saya tidak bisa melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab saya sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak itu. Dan saya melihat bahwa kuat kuasa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosef sama Bu Panma ya. Ya teman-teman, kami juga sama ya, maksudnya banyak sekali hal-hal yang kita harus lalui ya. Nah, untuk sekarang kayak gini, kami sendiri memang sedang bergumul juga untuk anak-anak ya. Mana anak cowok kan bulan depan mau merit, jadi banyak ya hal-hal lah ya, hal-hal yang kadang bisa memancing, yang kita buat jadi gesekan dan yang lain ya. Nah, semua juga perlu semangat seperti tadi Ko Freddy bilang ya, perlu semangat baru. Dan kenapa? Karena ya ini jadi satu hal-hal yang kebaruan lah di diri kami ya, di dalam hidup kami, karena kita juga belum pernah mengalami seperti ini ya. Jadi ada hal-hal baru lah yang kita mesti pelajarin, yang kita mesti cocokkan lah ya. Bagaimana begini. Nah, ini kita semua belajar dari nol ya. Itu yang perlu semangat baru, perlu hati baru, perlu pikiran baru gitu ya. Jadi nah ada aja hal yang kita yang kita perlu perbaharui lah ya. Jadi itu yang kami rasakan ya, perlu semangat tadi ya pasti. Jadi tidak ada hal yang kita nggak bisa dapatkan kalau kita nggak punya semangat, karena penting sekali ya semangat dari dalam ini yang nggak bisa dibuat-buat tadi, seperti Pak Yosef bilang. Nah, memang pasti nggak bisa dibuat-buat, karena kalau nyata sekali ya kalau kita nggak bersemangat ya, tapi kita buat-buat pasti ketahuan kayak gitu kan. Jadi
Memang betul, ya ini semua datangnya dari Tuhan. Jadi entheos itu betul-betul dari anugerah ya, anugerah Tuhan pada kita supaya kita lihat sesuatu yang baru. Ya pasti ada sih. Nah gitu juga saya pribadi, kami sendiri juga begitu ya. Kami ya setiap pagi kita doa percaya ada berkat baru yang walaupun belum kelihatan tapi kita percaya hari yang baru pasti ada sesuatu yang baru. Ya walaupun kita belum lihat apa yang Tuhan mau kerjakan, tapi kita tahu percaya hari baru ada berkat baru. Ya, hari baru ada berkat baru. Berkat baru pasti kita walaupun nggak kelihatan tapi sudah mendekati. Ya sama seperti kita waktu gali, kalau kita nampak ada satu animasi ya, kita menggali lubang, menggali gua gitu ya. Ada yang sudah mundur balik arah gitu kan. Padahal emasnya tinggal sekali korek aja kayak gitu kan. Waktu kita tiap hari baru itu kan kita terus tiap hari gali, berarti kita mendekati dengan berkat yang baru tadi gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada semangat lagi, kita berbalik arah, tentu ya kita nggak akan dapat kayak gitu ya. Tapi kalau kita tahu dengan semangat baru, hari yang baru, nah kita terus kejar, maksudnya apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, nah itu yang kita hidupi supaya kita melihat kuasa otoritas Tuhan ya yang nyata dalam kehidupan kita. Nah itu yang kami juga kami juga lihat dan alami ya. Kita percaya ya, kita semua percaya kita akan mengalami hal-hal baru ya di setiap hari, di setiap pagi. Oke. Mungkin itu dari kami. Silakan kalau ada teman-teman lagi yang mau sharing, boleh silakan. Ayo. Jono Metin. Berarti Jono Metin nanti tanggal 9 kesaksian ya. Tanggal 9 kesaksian. Itu tanggal 9 kesaksian. Kami pada bulan Juli ya. Pada bulan Juli pas waktu itu ada abang saya kena COVID ya, sama karyawan satu juga kena. Waktu itu kena, itu saya gelisah semuanya kan. Jadi pusing apa segala macam kan. Jadi cuma saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, tenangkan hati. Kalau kita tenangkan hati, banyak yang kita bisa berbuat. Tetapi kalau hati kita tidak tenang, kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi saya doa setiap pagi, tenangkan hati saya, dan juga saya bisa untuk doakan mereka biar cepat sembuh. Puji Tuhan, mereka udah sembuh semuanya ya. Itu aja dari saya. Dan juga saya semalam ada juga hari Minggu ya. Hari Minggu pas di bawah, cuma saya ada lagi bersih-bersih standis kan. Begitu bersih-bersih standis saya melihat ini standis ini seperti kita juga ya. Dalam pernikahan kita kalau saya lihat. Kalau standis itu kalau kita tidak dibersihkan itu dia tidak akan melihat dan bersih dan kebaikan dia dan kilat. Dan juga kalau pernikahan kita kalau tidak dirawat, tidak diapa, ya tetap masih ada pernikahan, tapi dia tidak mengeluarkan sinar itu. Jadi biarpun standis itu kalau kita tidak dirawat, dia tetap standis, tapi dia tidak memancarkan kilatan dia itu. Kan saya lagi bersih ya. Pernikahan ya seperti kayak gitulah ya. Saya dalam hati saya lagi pikir sambil ngelap. Kalau nggak dirawat, sedangkan Pak Yosef tadi bilang aja kita pun sama juga alami ya. Biarpun ada dirawat, tetap ada juga digesekkan, ya kan? Apalagi kalau tidak ada yang dirawat, gimana coba dibayangin juga kan? Lebih parah kan? Kita ada rawat, ada apa? Kadang-kadang masih ada juga cemberut, dia masih ada juga keluar kan? Nah, itu kita ada rawat. Apalagi yang tidak ada rawat itu gimana itu? Kalau pulang, lulu, wawa kan? Nah, gimana? Kita ada rawat aja, kadang-kadang masih ada gesekan, pasti ada gitu kan. Ya mungkin dari saya itu aja ya, dari istri aja yang menambahkan lagi ya. Nggak ada, cuma pengen ketawa. Ternyata dia lagi pekerjaan rumah sambil ngelap stainless itu mungkin sambil mengeluh. Jadi Tuhan kasih hikmat pikirkan ke pernikahan. Saya tidak mengeluh, saya sambil mengelak sambil melihat gitu kan.
Masalahnya kita lihat banyak aja semuanya. Masalah rumput aja senang nggak ditanam. Rumput senang loh ditanamnya. Dibiarpun hidup. Tapi kalau dibiarin hidup, kalau nggak dirawat, dia hidup. Tapi dia tidak cantik. Tapi barang yang kita rawat itu betul-betul kita rawat itu lihatnya tetap berbeda. Sama juga dalam pernikahan kita. Kalau kita rawat, betul-betul kita rawat, gesekan itu tetap ada. Tapi masih ada gesekan, tapi dia masih kelihatan mulus dan cantik juga. Ya kan Pak Yosef? Ya mungkin itu aja ya dari saya. Oke. Ya luar biasa ya. Ya kita percaya semua lah ya. Kita semua sama ya. Maksudnya apa namanya? Ya Tuhan bisa berbicara pada kita melalui apa aja gitu kan. Ya jadi memang sering kita semua juga sering alami seperti hal-hal kayak gitu ya. Jadi apa aja yang kita sedang kerjakan ya. Jadi nggak melalui firman aja kan gitu kan. Nggak melalui firman aja, tapi melalui apa aja yang kita kerjakan, melalui lingkungan di sekitar kita, ya Roh Kudus bisa berbicara kan, berbicara seperti tadi gitu kan, supaya itu meneguhkan kita lah, supaya oke, berarti kita tahu, nah apa yang kita mesti kerjakan next, nah jadi tinggal apa lah ya kita mesti lakukan kan gitu kan, nah itu ya betul sama kita juga mengalami seperti hal-hal kayak gitu ya Pak Yosef ya. Pak Yosef. Oke, teman-teman, mungkin ada hal-hal yang ingin doakan atau apa? Silakan. Ada? Buat teman-teman calon yang mau kita undang, Pak Alfian. Jadi kami berdua minta tolong didoakan untuk pasangan Hadi dan Setia. Hadi dan Setia, kemudian James dan Henny. Nah, Pak Hadi dan Ibu Setia ini kemarin sudah menyatakan nanti retreat yang Oktober nasional itu bersedia ikut. Nah, kalau yang Pak James ini kepala sekolah di sekolah kami, Pak James dan Bu Henny ini masih pikir-pikir gitu. Dan memang alasannya pertama sudah banyak kami dengar tentang pernikahan, ya saya bilang ini beda, tetapi kami sadar juga mau ngomong sampai berbusa promo MOU pun kalau bukan Tuhan yang menggerakkan nggak ini, karena itu kita doa. Maka itu saya setuju sekali, pelayanan MOU ini pelayanan doa. Mari kita selalu bawa nama-nama pasangan yang kita ingin juga mengalami apa yang sudah kita alami. Kebaikan Tuhan di dalam pernikahan kita sudah begitu banyak sampai hari ini, dan kita percaya sampai kapanpun Tuhan akan baik buat pernikahan kita. Nah itu banyak yang lain yang mungkin belum mengalami itu. Kita doakan. Jadi saya dua keluarga itu Pak Alfian yang minta ditopang dalam doa. Boleh Pak Yosef. Oke, dari John Metin ada mungkin yang mau didoakan. Oke teman-teman, mungkin itu ya malam hari ini ya kita sudah jam 9 juga, kita sama-sama kita bersatu hati ya, kita doakan ya. Ya sebelumnya kita naik ke hati pujian. Semua baik, semua. Saya udah siapkan lagu Pak. Ada Pak? Oke Pak. Mari Pak, pujian Pak. Saya siapkan lagu sebelum kita doa ya. Oke, mohon maaf Pak. Ini kita nyanyikan bagian refnya saja. Kenapa dia tak bisa ya? Mungkin belum di ini sama Pak Alfian. Sudah. Advance, share. Bukan ini. Kok ini lagi keluar? Ya, ini dia sampai di menit yang 30. Ya, kita nyanyikan bagian refnya saja.
Sudah. Jadi dia bilang. Tadi belum di itu, belum di replay, belum di on, masih dia di pending itu gambarnya. Nah ini kan masih di itu dulu di apa? Di play. Apakah sudah nampak gambarnya Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Oke. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat di play Sabar dulu, karena dia enggak apa kan sudah itu enggak kepanjangan. hidupku menggenapi firman-Mu. tanda mujizat hilang lagi udahlah pakai itu aja, kelamaan orang nunggu udah lama malam. Jadi bukti kebesaran-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya persilakan Pak Alfian. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami bersatu hati bersama teman-teman Bapak, teman-teman MOU Batam juga Tuhan, Kau urapi dan berkati juga Tuhan Pak Freddy dan Bu Yunike yang telah menyampaikan firman dan kebenaran-Mu. Berkati juga Tuhan Bapak, Pak Yosef dan Bu Padma Bapak yang telah memimpin kami dalam puji-pujian. Kami percaya Tuhan Kau menolong dan memimpin kami semua Bapak di dalam pimpinan-Mu yang baru Tuhan. Bapak, begitu juga Jono Metin, Bapak teman-teman kami yang lain Bapak. Percaya juga Tuhan Kau urapi dan berkati, baik Antoniana, Yehan Siasia, Kau urapi dan berkati Rudi Lili, kami percaya Tuhan Kau yang Bapak menyertai dan memberkati juga Tuhan teman-teman kami, baik Pak Daud dan Bu Ame, kami serahkan ke dalam tamu, Bapak kami percaya Tuhan Kau menyertai dan memimpin kami semua Bapak. Di dalam kesatuan hati, kesatuan Bapak di dalam pelayanan, kami percaya Engkau Bapak menolong dan memimpin kami semua. Kau urapi dan berkati Bapak, apa yang menjadi rencana-rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan, dan usaha, pekerjaan, dan semua apa yang kami kerjakan, biarlah Kau berkati Tuhan, pulihkan Bapa keadaan kami, pulihkan ekonomi, finansial kami Tuhan, dipercaya Tuhan, semua dalam pimpinan-Mu. Engkau berkuasa Tuhan, Bapa, kiranya Tuhan, semua Bapa wabah-wabah yang ada, kami percaya Kau pulihkan juga Tuhan, dan semua kesembuhan-kesembuhan juga Tuhan terus Bapa, kesembuhan-kesembuhan masalah terus terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang Bapa menolong dan memimpin setiap kota, setiap bangsa Tuhan, dan kami percaya Engkau yang Bapak mengurapi dan berkati. Bapak, kalau malam hari ini kami bersatu hati juga Bapak. Kami berdoa untuk Pak James dan Bu Heni. Bapak untuk retreat di Oktober nanti. Kami percaya Tuhan, Engkau juga jamah hati mereka. Lembutkan hati mereka juga Tuhan. Bapak yang juga pilih Bapak. Semua orang-orang Bapak yang untuk mengenal Engkau secara pribadi. Bapak melalui mengikuti retreat juga Tuhan. Kami percaya Engkau yang Bapak menolong dan memimpin juga Pak James dan Bu Heni ini. Itu dengan Pak Hadi dan Bu Setia Tuhan, kami percaya tiada yang sanggup Bapak, tiada yang mustahil bagi Engkau juga Tuhan. Engkau sanggup menjamah, Engkau sanggup memilih kami, memilih juga Bapak, teman-teman kami yang lain juga Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapak, kalau mulut kami bersaksi Tuhan, biar Kau pakai, agar kami juga Tuhan menjadi alat-Mu,
menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang Bapa mendatangkan juga teman-teman yang lain untuk dapat mengikuti retreat pada Oktober nanti. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami percaya Kau berkati kami, Bapa. Kami sebentar akan beristirahat. Kau juga urapi dan berkati kami Bapa, agar kami dapat beristirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak, dan kembali bangun dengan tubuh yang sehat Bapa. Kami serahkan sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Percaya Tuhan, Kau terus memimpin dan menuntun kami selalu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Baik, Terima kasih Pak Kian. Terima kasih. Bu, Very semangat. Terima kasih. sampai ketemu ya. Go. Makasih, Go. Ya, Pak. Ketemu ya. Ya. Alfian, Terima kasih, Pak. Jono, thank you ya, Jono. terima kasih. Terima kasih. Jono Metin, thank you. Kian minta ini nih ya rekamannya ya. Oke, Go.